istirahatnya Ibu? Kebetulan lagi istirahat. Begini Bu, kebetulan di program guru pembelajaran itu ada tugas kami untuk melakukan supervisi ke sesama teman sejawat guru, dan mungkin kalau saya tidak mengganggu Ibu, saya akan melakukan supervisinya ke kelas Ibu. Kalau boleh tahu kira-kira kapan waktunya Ibu saya bisa masuk ke kelas? Bisa besok bisa Pak? Besok bisa ya. Untuk besok itu kalau boleh tahu pelajarannya apa? Yang pertama itu matematika, yang kedua ilmu tematik. Dan kira-kira untuk pelajaran matematika itu saya bisa masuk? Insya bisa. Ya, matematika besok, tapi besok ini mungkin saya akan membawa catatan-catatan untuk mencatat apa-apa yang Ibu lakukan di kelas, tapi ini hanya sekedar untuk kita berbagi bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan. Mungkin kalau ada yang bisa saya tambahkan, nanti mungkin saya akan tambahkan, dan termasuk juga saya bisa melihat bagaimana cara mengajarnya Ibu, bagaimana strategi-strategi yang Ibu lakukan di kelas. Itu juga mungkin akan menjadi masukan yang sangat berharga buat saya juga nanti di kelas saya sebelah. Oke. Untuk matematika yang akan Ibu lakukan besok ini, kalau boleh tahu materinya apa ya? Kalau untuk besok itu Pak, materinya mencari volume bangun ruang. Bangun ruangnya itu besok untuk balok. Mencari volume balok. Oke. Kalau biasanya ini, kalau untuk pembelajaran matematika itu di kelasnya Ibu mungkin ada masalah-masalah yang sering dihadapi. Misalnya kan matematika itu menurut beberapa siswa itu adalah pelajaran yang sulit. Dan selama ini kalau untuk matematika di kelasnya Ibu ada masalah itu tidak? Kalau masalah itu pasti ada Pak, karena kemampuan dari setiap siswa berbeda-beda. Untuk di kelas saya ini siswa saya kan 20 orang, dari 28 orang itu bervariasi semua permasalahannya. Ada yang sudah bisa paham dengan matematika, cepat mereka tangkap materi yang saya ajarkan, ada juga yang lambat, dan ada juga sebagian yang diam saja kalau ada penjelasan, cuma mendengarkan saya tanpa ada respon balik. Ada yang sudah bisa menangkap dengan baik, ada yang sudah setengah, ada yang malah itu kemungkinan yang tidak merespon itu. Kalau menurut Ibu kira-kira sebenarnya dia paham tidak sih? Nah, kalau yang sebagian ada, kalau berdasarkan penilaian saya pun mereka belum paham, karena mungkin terkendala saat mungkin dari awal memang saat mungkin tidak suka dengan pelajaran matematika, mungkin di rumah juga kurang untuk mengulangi pelajaran matematika, dan mungkin bisa juga jadi mungkin mereka kurang bisa paham dengan penjelasan yang saya berikan. Mungkin penjelasan mereka butuh penjelasan yang lain. Untuk materi balok besok ini, maksudnya untuk mereka sudah ada strategi yang dipersiapkan Ibu untuk mereka yang tadi yang berbeda-beda penangkapannya terhadap pelajaran matematika itu. Untuk strategi yang saya lakukan itu untuk bisa membuat sebagian siswa itu paham, dia menggunakan media berupa benda-benda konkret yang saya bawa, memang yang saya sudah siapkan. Selebihnya itu lagi mungkin dengan gambar-gambar, atau saya siapkan media dalam bentuk video materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Jadi saya siapkan dalam bentuk PowerPoint supaya lebih bervariasi, tidak harus saya menjelaskan terus di papan. Jadi saya kasihkan dalam bentuk PowerPoint, jadi mereka bisa menarik melihat, karena saya tampilkan dalam bentuk yang menarik. Dengan saya bawa lagi itu media-media dalam benda-benda yang konkret. Benda-benda konkret, video, PowerPoint, gambar-gambar. Luar biasa, banyak sekali yang Ibu siapkan. Dan untuk yang akan Ibu siapkan sudah selesai, sudah ada yang Ibu siapkan. Bagian untuk media yang benda-benda konkret saya sudah siapkan, tinggal materi yang tinggal saya tambah lagi, yang saya cari lagi sumber-sumber dari internet untuk bisa bagaimana cara supaya ada sebagian siswa yang belum tahu itu saya bisa kasih mengerti walaupun sedikit. Luar biasa, banyak sekali yang Ibu bisa siapkan. Ibu guru memang patut menjadi
guru yang hebat ya. Ya mungkin jadi biasa Bapak berikan saya masukan apa-apa yang bisa saya lakukan agar sebagian siswa itu bisa paham lagi dengan penjelasan tentang mencari volume bawang ruang ini. Karena untuk mencari volume ruang kalau matematika itu siswa itu lebih kurangnya itu kebanyakan mereka belum paham soal perkalian. Perkalian. Ya, karena kan dalam mencari volume kan ada rumus yang menghasilkan perkalian untuk mencari volume itu. Jadi kebanyakan siswa itu belum paham bagaimana cara untuk menyelesaikannya, menghitung perkalian. Padahal seharusnya perkalian itu adalah pengetahuan awal yang mereka sudah punyai sebelum masuk ke materi yang ini. Jadi untuk yang belum paham perkalian tadi itu seperti apa nanti yang? Jadi kalau yang belum paham itu saya siapkan itu tabel perkalian. Tabel perkalian. Ya, karena kalau untuk saya mau ajarkan lagi itu waktunya sudah tidak memungkinkan. Jadi saya untuk yang belum bisa sama sekali saya suruh itu menggunakan tabel perkalian dulu. Tapi kalau yang sudah mereka tidak gunakan lagi. Mereka langsung bisa bagaimana cara menyelesaikan dalam bentuk perkalian. Berarti secara tidak langsung Ibu sebenarnya sudah melakukan apa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu. Diferensiasi proses mungkin. Terus kalau untuk kan berbeda-beda perlakuannya. Nanti mungkin untuk hasilnya seperti apa nanti akan Ibu lakukan? Misalnya ketika tadi dengan pemberian materi yang dengan cara pemberian materi yang berbeda, kira-kira nanti di penilaiannya itu nanti Ibu akan melakukan seperti apa? Kalau saya berikan kalau bagi yang saya beri dari yang lebih soal yang lebih mudah dulu. Yang lebih mudah dulu. Kalau mereka sudah sebagian besar sudah paham, baru saya berikan soal yang lebih sulit lagi. Bertahap seperti itu. Karena kalau saya langsung berikan yang susah, kasihan bagi yang belum bisa sama sekali mengerti cara mencari volume itu. Dari tingkat kesulitan yang rendah, baru kalau sudah mereka sudah agak paham lebih dari setengah, baru saya naik ke tingkat selanjutnya. Kalau ketika mengajarkan materi yang tingkat kesulitannya rendah itu tidak ada masalah dengan mungkin yang teman-teman yang sudah menganggap pelajaran itu sudah mereka lalui sebenarnya. Alhamdulillah ya, kalau yang lain yang mudah mereka sudah hampir sebagian besar sudah bisa. Hanya ada sebagian kecil saja itu memang butuh bimbingan. Sambil mereka kerjakan kita harus dampingi satu-satu. Didampingi secara individu. Dan itu adalah strategi-strategi yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran besok ini. Mudah-mudahan besok ini saya juga bisa mengambil pelajaran banyak dari bagaimana Ibu menjelaskan materi ini, dan nanti mungkin bisa bagikan ke teman-teman yang lain atau ke diri saya sendiri secara pribadi untuk pelajaran. Mungkin untuk pembelajaran besok itu saya akan hadir ke sini dari awal Ibu melakukan pembelajaran, jadi bisa berharap ini tidak mengganggu aktivitas Ibu ketika menyelesaikan pembelajarannya besok, dan apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, supaya saya juga mungkin bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah Ibu lakukan besok ini. Oke, mungkin sampai berjumpa besok di kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat beristirahat. 3. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa belajar. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Husna. Hadir Bu. Dianugra. Hadir Bu. Fazril. Hadir Bu. Fikri. Hadir Bu. Al. Tidak datang. Ilmu. Hadir Bu. Syafiq. Hadir Bu. Muzaffar. Hadir Bu. Sultan. Hadir Bu. Masrulan. Bu. Faiz. Hadir Bu. Syarif. Hadir Bu. Nabil. Hadir Bu. Nastia. Hadir Bu. Oke. Dua ya. Untuk satu. Yes. Untuk dua. Oke. Untuk tiga. Semangat. Empat. Konsentrasi. Untuk lima. Siap belajar. Oke, sekarang kita lanjut materinya kita yang kemarin. Kita sudah membahas mengenai bangun ruang. Kemarin kita sudah membahas juga mengenai Dengan bangun balok dalam kubur satuan. bangun ruang kubus menggunakan apa? Kubur satuan. Jadi kita sudah membahas mengenai kubus satuan menghitung. Kemarin kita sudah menggunakan kubus satuan. Kemarin, jadi sekarang kita akan mulai membahas mengenai volume balok, mencari volume balok bila diketahui ukuran tertentu. Depan ini sudah ada kan balok, ya kan? Sudah ada. Jadi sekarang apa? Siapa yang masih ingat apa pengertiannya balok? Rizka. Kalau balok tidak sama panjang sisinya. Kalau Sudah saja dosa yang lain. Saya cuma tanya apa pengertiannya balok. balok kan tidak sama panjang sisinya. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Yang lainnya? Siapa yang masih ingat apa pengertian dari balok? Nah, lupa lagi kan? Dia bangun ruang apa? Dia berapa dimensi kalau balok? Jadi bangun ruang 3 dimensi. Yang apa? Sisinya apa? Tidak sama panjang. Bawah. Yang terdapat apa? Persegi panjang dan sisi persegi. Ada sisi persegi panjang dan ada sisi persegi. Itu balok. Pengertiannya dia bangun ruang 3 dimensi. Setelah diam. Volume berarti kalau volume dia mencari apa? Isinya kan kita akan cari isinya volume. Kita jelaskan. Nah, ada yang mana sisi panjangnya kalau balok? Siapa yang bisa main tunjukkan yang mana sisi panjangnya? Sultan. Yang mana sisi panjangnya? Ini sisi panjang yang benar. Sisi pendeknya yang mana? Sisi perseginya. Nah, sekarang kalau ini posisinya seperti ini kan? Sekarang kalau sama balik seperti ini. Yang mana sisi panjangnya? Siapa yang bisa Mas Rulan. Yang mana sisi panjangnya? Kalau saya balik seperti ini. Sisi panjangnya. Yang ini sisi panjangnya? Sisi panjangnya mana? Oke. Jadi
Apa yang diketahui pertama? Setelah itu apa lagi? Sama berapa lebarnya? Oke, masih ada lagi yang diketahui dari gambar? Ada? Sekarang yang ditanya, kita tulis dulu. Apa yang ditanya? Adalah volume. Berarti volume sama dengan jadi lihat volume apa dulu karena ini balok kan dulu volume D-nya saya singkat ya. Balok. Oke, sekarang kita lanjut di penyelesaian. Tadi kan ditanya apa tanya? Volume. Tadi rumusnya apa? Tulis dulu. V sama dengan sekarang volume sama dengan V-nya dulu. Simbolnya dulu. Kali. Ini lagi simbolnya lagi. Jadi perhatikan. Perhatikan di gambar itu yang saya sudah jelaskan tadi ya. Gambarnya. Jadi perhatikan. Apa mau pegang? Simpan. Oke. Jadi di situ ada bangun balok yang mana panjangnya walaupun kita ulang kali di situ akan sama saja kan? Nah, sekarang dalam bentuk soal cerita. Perhatikan. Jadi dalam memahami soal cerita kita harus pahami apa yang diminta isinya, apa yang dimau isinya. Sebuah balok mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm dan tinggi 5 cm. Itulah volume balok tersebut. Perhatikan semua yang kita lihat yang kerja teman di depan. Oke. Perhatikan teman, silakan kerjakan semuanya. Kita akan periksa hari ini kita untuk maju ke depan satu-satu ya. Nggak usah nanti sepuluh yang tentukan. Oke, maju Ilmu. Oke, yang lainnya perhatikan depan. Nggak usah dulu yang depan ya. Nggak usah ganggu teman yang kerja. Nanti kita lihat sama-sama dulu. Oke, yang lainnya perhatikan. Nggak usah layak bermain dulu. Baru 18 nih, seperti 16. Nangkat saya. Nangkat saya. Nanti jam berapa?
benda-benda apa saja yang berbentuk balok yang ada di rumah kalian, kalian bisa hitung. Tapi sebelum kalian hitung volumenya, kalian harus ukur dulu berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Contohnya misalnya satu lemari. Jadi dari lemari itu kalian bisa hitung berapa volumenya. Apalagi contoh lain, yaitu kan di rumah kalian yang berbentuk balok. TV apa dulu? TV ada dua, ada yang datar dan ada yang datar. Ya. Kalau yang bisa kalian gampang hitung adalah yang datar. Apalagi selain yang lagi? Buku. Kalian kan buku di tempat kalian dulu, lihat. Ini bentuknya buku. Kalian kan bisa hitung berapa volumenya, tapi sebelumnya kalian itu harus cari dulu berapa panjangnya, lebar, tinggi. Oke, sudah paham kan? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Materi hari ini tentang cara mencari volume balok. Sudah bisa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kalau begitu saya bertanya kalau begitu, yang lainnya dia. Ya, kalau kalian tidak ada pertanyaan, saya ada pertanyaan buat kalian. Ya, kalau tidak bertanya, nggak usah saya bu yang saya sebut namanya. Oke, siapa yang bisa sebutkan rumus untuk mencari volume balok? Saya. Aditya. P kali R kali T. Apa itu P? P panjang. L-nya? Lebar. D-nya? Tinggi. Oke. Kalau untuk satuannya dalam volume balok, siapa yang tahu? Apa satuannya? Tak. Yang lain? Yang lain, dua dulu lah. Sentimeter kubik. Sentimeter Kubik. jadi volumenya. Jadi sekarang ada lain yang lainnya yang bertanya? Tidak ada ya? Oke. Jadi untuk memperdalam lagi materi kalian, untuk lebih memaham lagi, silahkan kerjakan di rumah ya. Di halaman 155. Ya, Oke. Jadi kerjakan di rumah itu soalnya nomor 1 sampai nomor 5 ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Silakan. Itu sama halnya kita mencari volume balok. Hanya di situ sudah ada benda dalam bentuk soal cerita. Tadi sudah saya jelaskan juga kan, cara mengerjakan dalam bentuk soal cerita, ya kan? Oke, jadi kalian sudah lihat di situ ada panjangnya, ada lebarnya, sudah paham? Oke, jadi hari ini sampai sini materinya. Oke, rapikan bukunya semuanya. Oke, jadi kita siap-siap hari ini sampai selesai ya. Jadi silakan rapikan bukunya dan kita istirahat. Oke, sudah? Oke. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Alhamdulillah tadi saya sudah ke kelasnya Ibu. Luar biasa Bu pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Ibu sudah menerapkan berbagai strategi yang kayaknya seperti yang Ibu jelaskan kemarin, bahwa Ibu akan menggunakan beberapa media pembelajaran. Kita melihat di situ Ibu sudah luar biasa menggunakan alat-alat peraganya, termasuk dengan video dan materi PowerPoint yang Ibu berikan. Nah, kalau boleh tahu, apakah kira-kira menurut Ibu apa yang sudah dilakukan itu sudah berhasil atau? Kalau kemarin itu belum maksimal secara keseluruhan, masih ada beberapa kendala yang saya temukan pada saat proses pembelajaran. Oh, iya, begitu ya. Ada seperti yang Ibu alami sendiri, mungkin yang Ibu rasakan Itu karena bervariasinya pemahaman siswa tentang materi tersebut, jadi ada sedikit kendala. Saya harus untuk mengajarkan yang belum paham di situ, sedangkan yang lainnya sudah paham, jadi ada ketimpangan di situ yang sudah agak terlalu, saya tidak terlalu
terlalu perhatikan, yang saya lebih fokus yang belum paham itu. Iya Bu. Memang benar Bu, di catatan saya melihat bahwa perlakuan Ibu terhadap siswa dengan pengetahuan awal yang berbeda itu saya lihat masih agak bagaimana, masih sama perlakuannya, sehingga mereka yang belum mempunyai pengetahuan awal tentang materi yang Ibu jelaskan itu seakan mereka masih ngambang bentuknya. Terus kira-kira nanti ke depan ada mungkin yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Ada mungkin yang permasalahan yang kurang, mungkin saya akan lebih lagi memberikan materi tambahan di luar jam pas pada saat di luar jam pelajaran, Memberikan kayak semacam remedial. itu bagi yang belum itu, yang pemahaman awalnya masih sangat Bagaimana kalau dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah Ibu sudah pernah melakukan pembelajaran seperti itu? itu mungkin hanya belum masih terbatas, saya lakukan belum secara khusus, saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dia akan dengan bantuan waktu menjelaskan tentang ini, mungkin saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, insyaallah. Saya akan nanti sepanjang semampu yang saya bisa bantu. Saya berharap ini saya tidak menganggap saya lebih daripada Ibu. Saya lihat memang pembelajaran yang dilakukan sudah sangat luar biasa. Mungkin hanya itu yang saya bisa berikan masukan, bahwa yang saya lihat itu adalah ada semacam ketimpangan antara mereka yang pengetahuan awalnya sudah lebih tinggi, sudah memahami materi yang diberikan itu, dengan mereka yang belum begitu paham. Sehingga pada saat Ibu menjelaskan, saya melihat ada beberapa anak itu yang memang saya lihat masih agak belum aktif seperti itu. Jadi yang akan Ibu lakukan adalah belajar berdiferensiasi itu ya. Ke depan saya akan mulai lakukan itu lagi. Oke, dan mungkin untuk percakapan ini setelah ini Ibu akan lakukan, dan kira-kira ada mungkin kapan bisa akan mulai lakukan? Masalah pembelajaran dalam masa pembelajaran ini saya akan mulai lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin awalnya saya akan melihat dulu buat apa kekurangan dari siswa saya yang belum bisa memahami kondisi awal siswa saya. Siswa memetakan kemampuan awal siswa. Saya kira mungkin itu langkah yang paling bagus untuk mengetahui pengetahuan awal dari siswa itu, sehingga pemberian tindakan kepada siswa itu bisa lebih terarah. Oke, mungkin terima kasih Bu atas waktunya. Saya sudah sangat luar biasa melihat Ibu semuanya. Mungkin kedepannya kita bisa lebih banyak kali bersamanya, sehingga saya juga mungkin akan banyak belajar dari bagaimana Ibu kemarin